Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda peserta didik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang menjadi KD atau kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa, dan yang menjadi IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, yang kedua mengidentifikasi bukti-bukti transaksi, yang ketiga menganalisis transaksi terhadap akun berdasarkan mekanisme debit dan kredit tiap akun, dan menyajikan hasil analisis transaksi dan pengaruhnya terhadap akun. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dan TPACK dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan bukti-bukti transaksi, menganalisis transaksi terhadap akun berdasarkan mekanisme debit dan kredit, dan menyajikan hasil analisis transaksi terhadap akun dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, kreatif, mandiri, dan bekerja sama. Yang dimaksud dengan PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata sehingga diharapkan dapat menyusun pengetahuan sendiri dan menumbuhkan keterampilan tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan pendekatan TPACK adalah pengetahuan tentang bagaimana peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. TPACK itu adalah teknologi, pedagogical, and content knowledge. Ini adalah contoh dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan pelayanan atau penjualan jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Namun dalam kegiatan operasionalnya tetap memerlukan aset berwujud seperti kendaraan, gedung, kantor, perlengkapan, dan peralatan kantor. Jadi contoh ini adalah bank. Bank adalah salah satu contoh dari perusahaan jasa karena memberikan pelayanan kepada konsumen. Bagaimana dengan karakteristik perusahaan jasa? Karakteristik perusahaan jasa itu yang pertama berubah-ubah atau variability, yang kedua tidak berwujud atau intangibility, yang ketiga tidak dapat disimpan atau perishability, dan yang keempat tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Bukti transaksi. Setiap kalian berbelanja ke supermarket atau ke Grand Mall, tentu kalian akan memperoleh bukti penerimaan barang yang sekaligus berfungsi sebagai bukti pembayaran. Bukti yang kalian dapat itu adalah dinamakan struk belanja. Atau contoh nyatanya, kalian pergi berbelanja ke Indomaret, tentu kalian akan memperoleh bukti belanja seperti struk belanja. Jadi, apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Jadi bukti transaksi itu dibagi dua, ada bukti internal dan ada bukti eksternal. Bukti internal merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya memo yang dibuat oleh manajer bagian pembukuan. Sementara
Kalau dia bukti eksternal, merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Misalnya bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, bukti pembelian, dan cek. Menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun. Mekanisme aturan debit dan kredit itu harta bertambah di sebelah debit, harta berkurang di sebelah kredit, saldo normal di debit. Utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit, saldo normal di kredit. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit, saldo normal di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit, saldo normal di kredit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, beban bertambah, saldo normal di debit. Prepay bertambah di debit, prepay berkurang di kredit, dan saldo normal di debit. Mekanisme aturan debit dan kredit ini harus kalian pahami agar nantinya kalian bisa melanjutkan ke pembuatan laporan keuangan. Jadi mekanisme aturan debit kredit ini harus benar-benar kalian pahami. Kalian bisa melihat contoh nyatanya agar kalian lebih memahami aturan mekanisme debit dan kredit. Contohnya misalnya kalian bisa membuka buku tabungan kalian. Coba kalian perhatikan di sana harta atau uang yang masuk di buku rekening tabungan kalian itu jika bertambah di mana, jika berkurang di mana. Begitu juga dengan modal. Kalian bayangkan bagaimana jika ada modal atau uang masuk yang akan dibuat si perusahaan untuk jadi modal. Jadi kira-kira menurut kalian jika uang masuk yang diberikan untuk modal di dalam sebuah perusahaan itu jika bertambah di mana, jika berkurang di mana. Jadi peraturan mekanisme debit dan kredit ini harus benar-benar kalian pahami. Oke, sampai di sini penjelasan singkat. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.